Yang punya kulit berminyak dan juga sensitif kayaknya bakal suka deh sama skincare ini. Hai semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Udah 1 bulan dari video terakhir aku nggak filming lagi karena finally, alhamdulillah banget aku udah lulus kuliah. Yeay! Jadi kayaknya aku punya free time lebih buat filming dan untuk konten lainnya. Gimana? Mungkin lebih enak ya? Kayak kurang kelihatan gitu. Okay, that's better. Balance, you know. This is the detail and this is the detail too. Okay, that's enough. Apa? Oh my god, I'm so nervous. Sebenarnya nggak sekangen itu juga sih filming ya, karena belum terlalu lama juga, baru 1 bulan yang lalu. Tapi I don't know, just new setting. Kalian sadar nggak sih? Aku udah cat kamar, ada sedikit detail di situ, ya. Jadi nggak terlalu berantakan, nggak kayak video lama. Seperti biasa ya, berisik ya. Kalau berisik itu belum ada settingan baru. Anyway, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail, di judul, dan juga di hadapan kalian ya di sini. Ini ada Snail Trusika Miracle Repair dari Sunbae. Di sini aku ada toner. Kebalik. Di sini ada toner dan juga ada krim. Aku udah pakai setengah rangkaian ini selama 2 bulan kurang lebih. Iya, selama itu. Oke, pertama-tama kita bahas dulu secara keseluruhan. Dilihat dari namanya, Snail Trusika. Ini sesuai dengan informasi yang aku dapat dari Sunbae-nya ya. Jadi Snail dan Trusika ini tuh sebenarnya 2 produk, 2 bahan yang berbeda. Ada Snail dan juga Trusika. Yes, kalian gak salah denger kok. Ini Snail, terbuat dari siput. Jadi kandungan utama dari seri Snail Trusika ini tuh adalah snail atau siput dan juga Trusika. Nah, kalau kalian udah berkecimpung lama ini di dunia skincare, kalian pasti udah hatam banget dan udah familiar banget sama Trusika. Trusika ini tuh sebenarnya nama lain dari kayak Central Asiatica gitulah ya. Pokoknya salah satu agent atau salah satu bahan skincare yang fungsinya untuk memperbaiki atau mengobati permasalahan kulit berupa jerawat, kayak jerawat, bekas jerawat, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi si Trusika ini tuh adalah salah satu formula khusus dari Sunbae, katanya gitu. Terus ada snail. Jenis snail atau jenis siput yang dipakai adalah black snail. Oke, kenapa aku dari tadi cengar-cengir mulu ya saat aku bilang snail? Karena aku tuh sebenarnya pas pertama kali ditawarin buat cobain snail Trusika ini tuh mau nolak sebenarnya, karena udah denger kata snailnya aja tuh udah deg-degan dan bikin takut karena siput dalam skincare. Jujur takut tapi penasaran juga, makanya aku berani cobain dan ternyata tidak seburuk yang aku kira. Yes, ini aku dikirimin tapi aku di sini bakal ngomong jujur-jujuran aja ya. So, kalian jangan meragukan hasil review aku. Ini aku nggak melebih-lebihkan, pokoknya sesuai dengan pengalaman aku. Masih ngomongin Snail dan Trusika ini, yang aku tangkap dan yang aku bisa simpulkan adalah gabungan antara Snail dan juga Trusika ini diyakini bisa secara ajaib atau secara miracle merepair ya, sesuai dengan namanya, atau memperbaiki skin barrier. Nah, kalau kalian belum tahu skin barrier itu apa, kalian sebenarnya bisa searching sendiri sih ya. Jadi skin barrier ini tuh adalah bagian kulit yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi kulit terluar lah intinya. Namanya juga terluar, maka harus terkuat kan. Nah, ada beberapa orang sebenarnya yang punya masalah kulit skin barriernya yang rusak. Nah, kalau misalnya skincare langsung dipakein ke skin barrier yang rusak, skincare-nya tuh belum tepat, mau berfungsi gimana coba? Kan skin barrier-nya juga rusak. Nah, si Sunbae ini tuh memformulasikan skincare seri Snail Trusika Miracle Repair ini fungsinya untuk memperbaiki itu, supaya skincare yang kalian akan pakai itu lebih maksimal fungsinya. Begitu, intinya kayak gitu. Kalian bisa tangkap kan? Juga selain untuk bisa memperbaiki skin barrier yang rusak, seri ini juga diyakini katanya bisa menenangkan kulit yang sensitif gitu. Sebenarnya kalau dari skincare itu biasanya kita bisa ngerasain fungsi-fungsi lain selain daripada fungsi utama itu, kayak mencerahkan, mengencangkan, membersihkan, mengglowingkan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan skincare ini, karena selain Snail dan juga Trusika, ada bahan lain juga yaitu niacinamide yang sudah sangat terkenal bisa berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah. Nah, sekarang aku bahas satu persatu dari kedua produk ini. Yang pertama ada toner. Teksturnya tuh cair banget kayak air. Makanya di awal aku bilang ini tuh cocok banget kalau di kulit yang berminyak, yang gak mau terlalu becek, gak mau terlalu lengket, karena cepet banget nyerapnya, dan sekali nyerap dia gak meninggalkan efek lengket.
Meskipun kandungan utamanya tuh snail. Kalian bisa bayangin sendiri, snail itu gimana sih, kayak lendir siput, lengket, ya kan? Nah ini tuh enggak sama sekali. Cuma nih, kriteria toner yang aku inginkan adalah toner yang sedikit agak lengket nanti setelah udah menyerap. Aku nggak tahu kenapa, tapi kayak ngerasanya kulit aku udah well hydrated. Jadi udah terhidrasi dengan sangat baik. Makanya aku pakai toner ini pada saat hari itu tuh aku nggak terlalu pengen yang lengket. Untuk wanginya pun ini enak banget, kayak wangi natural gitu. Karena dilihat dari ingredientsnya, ini tuh banyak banget kandungan dari ekstrak tumbuhan. Jadi wanginya pun kayak wangi tumbuhan, wangi bunga, wangi daun. Pokoknya aku suka. Nah, step terakhir setelah menggunakan serum, kalau di seri ini adalah menggunakan krim. Di awal kan tadi aku bilang kalau aku cukup deg-degan dan cukup takut untuk coba skincare line ini karena ada snailnya, karena ada seafoodnya. Dan saat aku coba si tonernya, ekspektasi pertama aku tuh bakal kayak berlendir dan kental. Tapi ternyata tidak. Saat aku coba krim ini, baru dia memunculkan jati diri seafoodnya. Pas aku buka, oh ini ternyata yang berlendir. Ini tuh kayak tekstur gel tapi dicampur sama krim. Jadi di antara gel dan krim tekstur gitu. Meskipun salah satu kandungan utamanya adalah lendir seafood, tapi ini gak bikin lengket sama sekali dan cepet banget nyerapnya. Aku lebih suka bentuk yang tube karena lebih higienis daripada bentuk jar kayak gini. Ngomongin hasil akhir ya, selama 2 bulan ini gimana sih hasilnya di kulit aku gitu kan. Kalau aku sesuaiin sama klaim utama dari seri ini, jujur aku nggak ngerasain secara langsung. Aku belum tahu gimana perubahan kulit aku kalau aku sesuaiin sama permasalahan kulit yang tadi. Selama ini aku merasa skin barrier aku baik-baik aja. Tapi siapa tahu kan, maksudnya karena skincare yang aku pakai ini kan yang basic-basic aja, dan aku rasa aku udah mendapatkan fungsi utama dari basic skincare itu ya, yang umumnya itu menghidrasi, melembabkan. Tapi aku kan nggak tahu nih, tiba-tiba secara diam-diam saat aku pakai kedua produk ini selama 2 bulan, skin barrier aku yang tadinya aku yakini baik-baik aja, bisa aja kayak dilebih baikin lagi, atau jangan-jangan skin barrier aku yang rusak itu jadi lebih baik saat aku pakai kedua produk ini. Terus untuk kulit sensitif, aku nggak bisa mengatakan kalau kulit aku sensitif ya, karena sejauh ini aku pakai skincare apapun cocok-cocok aja. Jadi ya itu dia, kalau aku sesuaiin sama klaim utamanya, ini kurang tepat buat aku. Terus tekstur juga sama. Selama ini aku nggak punya tekstur kulit wajah yang sangat signifikan. Suka ada sih kadang-kadang beruntusan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi selama aku pakai ini, kebetulan nggak ada beruntusan yang pengen aku lihat perubahannya setelah aku pakai skincare ini. Jadinya ya aku belum bisa mengatakan kalau ini beneran ampuh untuk tekstur kulit wajah. But other than that, selain itu, aku dapat manfaat umum, fungsi umum dari skincare ini, yaitu menghidrasi, melembabkan, dan juga mencerahkan. Somehow aku ngerasa kayak cerahan sih ya, karena selama aku pakai ini kebetulan aku jarang keluar rumah dan tetap pakai sunscreen saat aku keluar. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, kadang-kadang kalau kita pakai skincare yang tujuan utamanya A, itu kita bisa ngerasain B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nah, aku tuh ngerasain yang lain-lainnya itu, bukan yang si fungsi A-nya tadi. Tapi dari performa saat aku pakai, dari tekstur, wangi, dan lain sebagainya, aku suka. Sekali lagi aku tekankan, skincare ini tuh bukan jelek, hanya saja ini kurang tepat. Mengingat fungsi utamanya kan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak aku rasain. Tapi selain itu aku ngerasain fungsi umum skincare-nya aja. Melembabkan, menghidrasi, of course, dan juga karena wanginya yang enak, aku juga dapat manfaat menenangkannya. Jadi kalau kalian tanya ini rekomen atau enggak, atau worth to buy atau enggak, aku bisa bilang ini patut dicoba. Sangat boleh dicoba. Tapi kalau kalian masih ragu, coba beli yang travel size-nya dulu, yang ukurannya lebih kecil dibanding ini. Karena ini harganya cukup pricey menurut aku pribadi ya, ini harganya cukup mahal. Jadi kalau kalian tertarik buat coba dan belum punya budget lebih, kalian bisa coba yang travel size-nya dulu. Aku lihat ada yang satu paket gitu, berisi satu rangkaian dari facial wash sampai yang krimnya ini. Oh iya, dan juga aku nggak menyalahkan orang-orang yang ngerasain secara langsung manfaat atau fungsi utama atau klaim utama dari si produk ini, karena mungkin saja itu udah tepat sasaran. Permasalahan kulitnya itu udah sesuai dengan apa yang ada di klaim di seri skincare ini. So, segitu aja untuk video kali ini.
Kalau kalian punya pertanyaan atau punya rekomendasi video selanjutnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!